siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Teres Yastinsen dalam acara Happening Now. Pada siang hari ini kami akan meliput suasana pemungutan suara di TPS Kecamatan Sukagali, Kelurahan Sukajadi. Dapat kita lihat pemirsa, kondisi di TPS Kecamatan Sukagali sangat kondusif, di mana semuanya berjalan dengan tertib dan pemilih juga dapat menjalankan prosedur pemungutan suara dengan sangat baik. Dapat kita lihat pula bahwa suasana TPS Kecamatan Sukagali agak sepi karena pemilih sebagian besar telah menggunakan hak pilihnya tadi pagi. Sekarang di samping saya sudah ada pemilih bernama Ibu Yani Parasti Siregar, di mana beliau telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tadi pagi. Ya, selamat siang Ibu Yani. Selamat siang Mbak. Sebentar mungkin untuk wawancara Mbak. Iya, silakan Mbak, boleh. Baik, bagaimana perasaan Mbak setelah menggunakan hak suara Mbak tadi pagi? Ya, saya sih pribadi sangat senang ya Mbak ya, soalnya kayak ini kesempatan yang 5 tahun sekali gitu Mbak ya, bisa pilih gubernur ya, kalau nggak salah 5 tahun ya Mbak ya. Iya benar. Jadi ya harus digunakan lah Mbak, kapan lagi gitu kita bisa memilih pemimpin kita sendiri gitu ya untuk daerah ya. Jadi ya saya sih bangga dan senang aja sih Mbak. Lalu bagaimana harapan Mbak bagi calon gubernur yang nantinya akan terpilih? Ya harapan saya sih ya terlepas dari siapapun yang nanti akan kepilih ya Mbak ya, maksudnya kayak saya milih siapa harus yang kepilih siapa gitu ya Mbak ya. Harapan saya sih ya tolong dijaga aja kepercayaan warga Jawa Barat gitu ya, kan kita banyak nih daerahnya, nggak hanya Bandung aja nih Mbak, banyak dari kota-kota kecil juga, Cililin, Cianjur, Sumedang, banyak gitu ya Mbak ya. Jadi ya masih banyak yang belum diperbaiki lah, ini masih banyak yang harus terus dikembangkan oleh nanti wagub terpilih. Jadi ya kita percaya aja lah, mudah-mudahan ya yang terbaik aja Mbak yang bisa dipilih, yang bisa terpilih lah nanti. Kan tren banget nih yang namanya golput ya, bagaimana pendapat Mbak mengenai golput? Golput sih ya sebenarnya menurut saya itu pilihan orang sih ya Mbak ya sebenarnya. Jadi ya banyak yang mungkin bilang kalau golput tuh salah atau gimana, atau justru ya kalau nggak ada yang cocok ya nggak usah dipilih lah gitu. Tapi ya saya sih melihatnya kalau misalnya ada kesempatan bisa milih pemimpin sendiri ya kenapa enggak gitu. Cuman ya itu hak orang sih, cuman ya kalau saya sendiri sama keluarga sih udah milih sih Mbak gitu. Jadi ya kalau bisa jangan golput lah gitu. Gitu aja sih Mbak paling. Baiklah, terima kasih Bu Yani telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dengan tim kami. Demikianlah pemirsa liputan pada siang hari ini. Selanjutnya kami akan beralih pada rekan kami Melisa Erikson di TPS 3 Kelurahan Hegar Manah, Kecamatan Cijadat, untuk melihat kunjungan calon gubernur nomor urut 1 Bapak Dik Maulana dan Bapak Cecep Nana yang sedang mengunjungi TPS tersebut. Ya, silakan Saudari Melisa. Baik, terima kasih Teresia. Selamat siang pemirsa, saya Melisa Erikson. Sekarang saya sedang berada langsung di TPS 3 Kelurahan Hegar Manah, Kecamatan Cijadat, dan saya akan meliput proses pemilu yang berada di TPS setempat. Pemirsa, pada siang hari ini pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor 1 Bapak Dik Maulana dan Cecep Nana sedang berada langsung di TPS 3 Kelurahan Hegar Manah. Pemirsa, yuk mari kita sama-sama melihat proses pemilu di TPS 3. Dan Bapak Cecep, Pak Didik, boleh minta waktu kita untuk wawancara? Silakan. Baik pemirsa, sekarang saya akan mewawancarai pasangan nomor 1 calon gubernur Pilkada Jawa Barat, Bapak Dik Maulana. Selamat siang Pak Dik. Ya, selamat siang. Bagaimana pendapat Anda mengenai proses pemilu di TPS 3 ini? Ya, di TPS 3, tepatnya di TPS Hegar Manah ini, ya sejauh yang saya lihat berjalan dengan baik, dan pemilih pun mengantri dengan baik, dan sepertinya panitia di sini pun mampu mengkondusifkan suasana pemilu dengan baik. Dan yang saya harap sih di semua TPS mampu bekerja secara kondusif dan efektif ya, dan sesuai dengan TPS yang saya lihat di sini. Lalu bagaimana pendapat Anda terkait dengan permasalahan yang berada di Provinsi Jawa Barat? Permasalahan di Jawa Barat tidak jauh dari permasalahan sebelumnya, yaitu masalah sampah dan masalah polusi. Ya, seperti yang kita lihat, sampah itu dapat menimbulkan banjir. Seperti yang kita lihat di daerah Soreang kemarin. Soreang kemarin itu kita melihat sampah-sampah itu mampu menghasilkan banjir yang sampai mengerak dan seperti lumpur begitu, mampu merusak aktivitas yang berjalan di sana.
Terus seperti yang kita lihat, kemacetan di jalan-jalan padat seperti Setiabudi, Ciamplas, semakin lama semakin padat saja. Dan harusnya gubernur yang saat ini mampu mengatasi hal tersebut. Dan yang ketiga itu permasalahan lahan. Lahan hijau yang ada di Jawa Barat itu semakin berkurang ya akibat proyek-proyek yang dilakukan oleh pemilik modal. Jadi kita akan berusaha menegosiasikan hal tersebut. Lalu yang terakhir, seperti yang kita tahu masalah trotoar, seperti di Jalan Bekijarian ini, sepertinya belum terdapat trotoar yang bisa dilewati oleh pejalan kaki karena padatnya tempat parkir dan lain-lain. Apa usaha dan kebijakan yang akan Anda terapkan terkait permasalahan di Provinsi Jawa Barat apabila Anda dan Bapak Cecep terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur berikutnya? Ya, untuk masalah sampah yang telah tadi saya sebutkan, saya akan mencoba mensosialisasikan dengan Bapak Cecep untuk menambah petugas lingkungan dan tata lingkungan untuk untuk mengurangi jumlah sampah yang beredar di trotoar maupun di jalan. Setelah itu, untuk masalah polusi, kita akan terus membudayakan Car Free Day yang tentu dipercaya dapat mengurangi polusi udara tersebut. Dan untuk masalah kemacetan yang sering terjadi di daerah padat seperti Setiabudi, Ciamplas, kita akan berusaha mewujudkan kebijakan 4-in-1 yang telah diuji coba pada akhir ini, di mana setiap mobil itu minimal harus dimasukin oleh 4 orang. Jadi setiap anggota keluarga tersebut tidak menggunakan kendaraannya masing-masing untuk pergi bepergian. Terus ya, untuk masalah lahan-lahan hijau yang semakin berkurang, kita akan berusaha menegosiasikan karena para pemilik tanah tersebut harus memiliki hak yang sah atas lahan-lahan hijau tersebut dan tidak digunakan untuk proyek-proyek seperti proyek-proyek pembangunan yang telah berlangsung selama ini. Lalu untuk masalah trotoar, ya tentu seperti pemasangan sampah, kita pun akan berusaha untuk menambah trotoar dengan di daerah-daerah yang belum terlihat trotoarnya seperti di Jalan Bekijarian ini. Lalu kemudian Bapak Cecep, apa harapan Anda mengenai hasil pemilu Jawa Barat 2013 ini? Bapak Cecep, bagaimana pendapat Anda mengenai hasil Pilkada Jabar 2013 nanti? Kami merasa sangat optimis dapat mengungguli calon-calon lainnya, terutama di daerah pilih Hagar Manah ini, dan semoga juga seperti itu di daerah-daerah lainnya. Kami mengakui selama masa kampanye persaingan jadi sangat ketat, dan kami tidak melakukan publikasi segencar pasangan-pasangan lainnya. Tetapi kami yakin masyarakat Jawa Barat dapat memilih yang terbaik bagi mereka sendiri. Dan apabila itu kami, pasangan Dik-Dik dan Cecep, maka insya Allah akan terpilih seperti itu. Ini Bapak Cecep, apakah Anda memiliki pesan untuk pasangan cagup dan cawagup lainnya? Ya, tentu saja. Bagi kepada pasangan cagup dan cagup yang lainnya, marilah kita bersaing secara sehat, fair and square. Semoga pasangan terbaiklah yang menang dan dapat mengemban mandat dari rakyat Jawa Barat selama 5 tahun ke depan ini dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang belum terpilih, semoga dapat berlaku kooperatif dan diberikan kelapangan dada dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Dik-Dik dan Cecep. Sebelum kita kembali studio, coba tunjukkan hasil coblosan yang telah kalian lakukan tadi pagi. Demikian pemirsa liputan kami langsung dari TPS 3 Kelurahan Hagar Manah, Kecamatan Cidadap mengenai situasi Pilkada Jabar 2013. Saya Melisa beserta kru studio Happening Now. Sampai jumpa.